Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanu Adesa Fikri, mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang routing dinamis pakai OSPF ya. Di sini saya akan mensimulasikan dengan KNS3 dan digabungkan dengan VirtualBox. Oke, kita buka materi dulu. Dalam kesempatan kali ini routing dinamik OSPF ini ada dalam mata kuliah perancangan manajemen dan analisis jaringan dari S1 Teknik Informatika UNESA yang diampu oleh Pak Agus Prianto, dengan tugasnya yang buat video tentang routing dinamik OSPF di Mikrotik dengan KNS3. Video rekamannya dapat diupload di channel YouTube ya. Untuk detailnya kita buka saja langsung. Nah, seperti yang terlihat di sini, tujuannya adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik ya OSPF di Mikrotik, mampu mengkonfigurasi tabel routing dinamik OSPF, mengetahui failover di tabel routing OSPF. Untuk desainnya sama seperti yang routing statik kemarin ya. Nanti untuk teman-teman yang belum lihat video saya yang static routing kemarin, akan saya sertakan linknya di deskripsi nanti ya. Desainnya kurang lebih sama. Langkah percobaannya seperti biasa, dengan PC client menggunakan Windows XP, router menggunakan router Mikrotik, ya kan. Ini setting IP address-nya dari masing-masing PC dan juga router, ya kan. Masuk ke TCP IP. Nah, untuk Windows-nya ini menggunakan Windows XP ya, seperti yang tertera tadi, biar nggak berat karena keterbatasan resource dari laptop ya. Terus yang di nomor 3 ini set IP dari masing-masing router ya, di penghubung ke Ethernet berapa ya kan, di portnya berapa. Nah, nggak ada yang berbeda jauh dari yang routing static kemarin. Mungkin yang membedakan mulainya di sini ya, di routing routing dinamis ya, routing dinamis ini. Oke, langsung kita buka KNS3 aja, nggak usah banyak cincang. Nice. Nah, seperti ini ya desainnya kemarin yang routing static. Langsung aja kita jalankan. Kita yes. Oke, nggak masalah ya, ada iklan motor, anggap aja AdSense ya. Oke, kita tunggu. Terus coba kita buka VirtualBox ya kan. PC1 3 udah nyala, running. Kita tunggu untuk running semuanya dulu, udah nanti kita tampilkan ya. PC1 kita show, PC2 kita show, PC3 juga kita show. Bikin nostalgia ya. Oke, view-nya mode biar nggak memakan banyak tempat ya kan. View, scalp mode, switch, view, scalp mode, switch. PC1, PC2, PC3. Oke, PC1 kita setting dulu. PC1 ya. Seperti biasa kita buka Winbox ya. Pastikan terlebih dahulu sebentar. Ini belum terbuka sepenuhnya ya. Kita coba cek. Kita cek my computer, my network. Kemudian ini PC2, view network connection. Kita cek properties, static ya,
IP-nya sama, jadi nggak usah terlalu banyak dirubah. Oke, langsung kita masuk ke Winbox, ya kan, seperti biasa kita pilih MAC address, kita koneksi, kita udah masukkan di sini. Nah, kemarin kan kita kalau misalkan mau setting IP address ya di sini. Nah, kemarin kalau misalkan kita mau routing static kan pilih IP kemudian root ya, nanti akan muncul tabel routing list kayak gini. Sebelum kita mau men-setting OSPF nya, kita hapus dulu, ya kan, kita hapus dulu yang jalur-jalur ini ya. Sebenarnya nggak harus dihapus, nggak apa-apa sih, dimatikan juga nggak apa-apa, tapi ya kita disable aja ya, mungkin suatu saat nanti butuh, ya kan. Nah, untuk cek bahwa kalau misalkan disable ini nggak bisa, kita ping aja alamat dari PC2 from destination net unreachable, ya metode ya, atau coba kita hapus ya, ping 192.168.22 sama ya, jadi disable maupun itu nggak ada masalah. Kemudian kita langsung ke routing OSPF nya ya, yang apa namanya, routing dinamis. Kita pilih routing, langsung ke OSPF dengan, nah kita buka soalnya dari Bapak Agus, mana tadi. Nah, pada menu routing OSPF intense default, rubah nilai parameter distributor dari step 1 ya kan, step 1 di setiap router ini 5 routing OSPF, kemudian masuk ke instance, terus defaultnya kita ganti yang ini bagian type 1. Oke, langsung aja ya kita masuk, salah PC1 kan, instance default yang ini kita ganti step 1, kita klik OK. Kemudian kalau sudah pada menu routing OSPF network, tambahkan di setiap router dengan network yang menghubungkan antara router seperti tabel di bawah ini. Nah, ini maksudnya seperti apa teman-teman? Seperti ini. Misalkan kita settingnya tadi kan router 1 ini ya, yang diperkenalkan itu ini network yang menghubungkan ini yang nanti kita masukkan di bagian OSPF network. Oke, ini OSPF network, kita kasih add 12.12.12.0/24, ini backbone, kita klik OK. Kemudian yang satu 13.13.13.0/24, langsung kita klik OK. Oke, selesai PC1. Kemudian kita beralih ke PC2 ya, PC2 seperti biasa, buka Winbox, langsung kita koneksi. Yang ini kita disable, ini juga kita disable, dihapus boleh, disable boleh. Kemudian routing OSPF default step 1, oke, selesai, klik OK. Network add, ini router 2 ya, router 2 berarti ini router 2 sini berarti yang menghubungkan network ini sama ini dengan networknya 12.12.0/24. Oke, kita tambahkan 23.23.23.0/24. Oke, oke. Sekarang PC3 Winbox koneksi, kita matikan ini sama ini ya, setting
OSPF default, ini kita ganti step 1. Oke, network kita tambahkan router 3 ya sini, jadi ini sama ini yang 13 kita 0/24. Oke, terus 23.0/64. Oke, sekarang coba kita tes dengan ping 192.168.1.2. Oke, reply. Ini koneksi masuk ya. Kemudian coba kita reset 192.168.1.2. Nah, ini kan seperti yang terlihat pada gambar. Jadi PC3 ini mengeping PC1 melewati 192 ini, gateway sini ya, gateway ini. Kemudian dia masuk ke network ini ya, lewat gateway yang ini. Kemudian terakhir dia langsung menuju ke row PC1. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk soal lagi. Ini selesai ya kan, pengujian ya, pengujian gambar sini. Tugasnya coba putus kabel jaringan antara R1 dan R3, kemudian lakukan reset. Oke, coba kita buka PC2, kemudian PC2 kan, PC2 coba kita ngetes ping 192.168.1.2 PC1 play. Oke, langsung aja reset 192.168.1.2 reply, hasil ya. Kita cek lagi yang dari PC3. Oke, tracing juga berhasil PC. Kemudian yang PC3 kita open reset PC2. Oh, berhasil juga. Nah, yang PC1 langsung reset 192.168.2.2. Nah, bisa ya. Kemudian yang PC3 oke, bisa. Nah, sekarang kita coba untuk memutus yang jalur ini. Langsung kita delete. Kita tunggu beberapa saat ya. Kenapa? Karena ini IP routes. Nah, ini tandanya sebenarnya teman-teman. Tandanya di sini DAO. Nah, DAO ini menandakan itu tadi jalur yang dibuat oleh sistem OSPF ya, untuk memilihkan jalur routing. Ini destination address-nya ini PC1 ya, menuju ke networknya PC2 lewat 12.12, menuju ke networknya PC3 lewat 12.12. Soalnya tadi kan diputus, kalau misalkan nggak diputus dia lewatnya 13.13 ya. Sekarang kita coba langsung kita reset ya kan teman-teman, reset PC3. Oke, nah ini perbedaannya teman-teman. Kita buka yang di GNS3, kemudian PC1 yang salah PC3 ya, ini dia PC1. Nah, PC1. Nah, coba lihat ya teman-teman, gimana ya. Nah, kayak gini ya. Ya, PC3 di sinilah ya. Pertama, ketika di reset, ketika ini belum diputus ya, dia akan melewatnya gateway ini, masuk ke router 1, kemudian lewat jalurnya 13.13 ini ya. Kemudian dia bisa mengakses ke networknya PC3 dan menemui PC3 untuk PC1. Nah, setelah kabelnya dipotong, routernya akan secara otomatis mencari jalur lain.
Jadi PC1 menghubungi PC3 lewat atas ini, masuk ke router 1 lewat ini gateway, kemudian dia masuk ke network 12.12, kemudian masuk network 23.23, akhirnya bisa menemui PC3. Begitupun PC3 juga seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk routing OSPF. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.